Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Pagi ini setengah sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu di GSKI Pluit, secara khusus Gembala Jemaat Bapak Mang Elias Saputra adalah sahabat saya, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di sana. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya pagi ini, kita bisa bertemu. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman ini, saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, jadikan pagi ini pagi yang penuh dengan berkat. Lebih dari apapun kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Teduhkan hati dan gelombang kami, jiwa kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan pagi ini. Biarlah pagi ini Engkau sendiri yang menyapa kami melalui firman dan Roh-Mu. Kami buka hati pikiran kami secara khusus untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran-Mu yang menjamah membaharui hidup kami. Kami serahkan seluruh acara pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya. Pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dan urapilah dengan berkat, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Tema pemberitaan firman Tuhan pagi ini adalah tentang kasih Allah. Kasih Allah. Berbicara mengenai kasih, maka hal ini tidak bisa dipisahkan dengan pribadi Allah sendiri. Sebab Allah itu adalah kasih adanya. Hal ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Yohanes dalam suratnya. Mari saya mengajak Bapak Ibu kita membuka Alkitab di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kalau kita berbicara mengenai kasih, hal ini tidak bisa kita pisahkan dari pribadi Allah itu sendiri. Sebab Allah itu adalah kasih adanya. Untuk menghayati kasih Allah ini bukan sesuatu yang sederhana. Penghayatan ini harus sungguh-sungguh kita hayati. Bagaimana kita menghayati Allah semesta alam yang berdaulat acacakrawala yang tidak terbatas ini. Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita lebih dari apapun. Kalau kita dapat melihat kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa dengan memberikan putra tunggalnya. Kasih Allah yang besar, yang tak terhampiri, dinyatakan kepada kita ketika manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Bapa memberikan putra tunggalnya sendiri, yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan putra tunggalnya. Kata tunggal ini mengandung makna yang sangat prinsip, yang sangat esensial, yang sangat penting. Sebab kata tunggal itu menunjuk satu-satunya. Tidak ada lain, tidak ada duanya. Bahkan Allah sendiri melerahkan anaknya sendiri demi menebus kita semua. Dia menebus kita karena kasih-Nya. Kita manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah, yang seharusnya masuk ke dalam api kekal, karena kasih-Nya Dia menyelamatkan kita.
Ia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Bayangkan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena pelanggaran-pelanggaran kita. Bapak Ibu, kita orang-orang yang beruntung. Kita orang-orang yang berhutang nyawa. Yang seharusnya setiap kita tanpa kecuali akan masuk di dalam kebinasaan kekal. Atau dalam istilah lain terpisah atau terbuang dari hadirat Allah. Tetapi karena kasih-Nya yang agung dan mulia, Dia menebus kita dari cara hidup kita yang sia-sia. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus mengenal kasih Allah. Dia telah menebus kita Bapak Ibu. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bayangkan Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan putra tunggalnya satu-satunya. Anaknya sendiri yang harus menjadi penebus. Bukan malaikat, bukan yang lain, tetapi putra tunggalnya. Putra tunggalnya harus menumpahkan darahnya di atas bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Dia tertikam karena dosa dan pemberontakan kita. Karena dosa dan pelanggaran kita. Hanya darah anak domba Allah yang bisa menghapus dosa dunia. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita telah mengenal Allah, bahkan mengenal kasih Allah. Sebagai manusia yang berdosa, yang dilayakkan karena kasih anugerahnya. Ini adalah hal yang luar biasa. Oleh karena itu sebagai manusia yang telah ditebus dan dibeli oleh darah Kristus, maka kita perlu menyadari ada 3 hal. Hal yang pertama, kalau kita menyadari bahwa kita telah ditebus dan dibeli oleh Kristus, maka ada 3 hal yang harus kita sadari. Yang pertama, kita diajar untuk saling mengasihi. Kita diajar untuk saling mengasihi. Kita baca di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai ayat ke-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ke-8 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita dipanggil untuk saling mengasihi. Kita dipanggil untuk saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, cirinya dia lahir dari Allah. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, saya pastikan kita tidak memiliki kasih. Kita tidak lahir dari Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jangan bicara tentang kasih.
Jangan bicara saya mengasihi si Anu, si A, si B, si C, si D. Bahkan mengasihi siapapun. Kita ngomongnya cuma di mulut. Tetapi pada prakteknya kita tidak menunjukkan kita mengasihi mereka. Mengasihi itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi terhadap orang yang pernah melukai kita. Oh, aku mengasihi dia asal dia mengasihi saya. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita harus mengasihi musuh kita sekalipun. Coba kita diajar untuk mengasihi orang yang pernah melukai kita. Di sini kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengasihi bahkan musuh kita sekalipun. Kita dipanggil untuk mengasihi tidak bersyarat. Sama seperti Bapa di surga mengasihi kita tanpa memandang kelayakan kita yang seharusnya semua kita masuk ke api kekal, binasa. Tetapi Bapa mengutus putra tunggalnya. Dia memberikan anak yang tunggal. Kalau anaknya saja diberikan untuk kita, yang merupakan satu-satunya, seharusnya kita berbuat hal yang sama untuk orang-orang yang sudah melukai kita. Kita harus belajar mengasihi mereka, bahkan musuh kita sekalipun. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat 44 dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini perkataan Tuhan Yesus loh. Kita harus mengasihi musuh kita. Waduh, Bapak Ibu ngomong sih mudah ya. Aku mengasihi engkau dengan kasih Kristus. Tapi kalau untuk yang ini, oh no. Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh kita. Di dalam kasih itu ada kelerahan untuk mengampuni. Di dalam kasih itu kita rela berkorban. Bukan saja kita diminta untuk mengasihi musuh, tetapi kita juga diminta mendoakan. Waduh, ajaran Kristus inilah hebat. Melampaui normal-normal etika manusia. Kalau manusia itu mengasihi kita, kalau kita mengasihi dia. Ada feedback, timbal balik. Saya mengasihi dia karena dia mengasihi saya. Itu wajar, itu umum. Tetapi di dalam kekristenan tidak demikian. Kita dipanggil untuk mengasihi, bahkan berdoa untuk mereka yang menganiaya aku. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 27. Injil Lukas 6 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Ini dipertegas lagi oleh Tuhan. Kalau kamu mendengarkan aku, Tuhan Yesus berkata, kasih musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Waduh Pak, ngomongnya sih mudah Pak, tapi prakteknya susah. Memang kenyataannya begitu, tetapi tidak ada pilihan. Sebab kalau kita tidak mengasihi musuh kita, jangan bicara kasih. Sebab Allah itu kasih. Bagaimana kita bisa mengata aku mengasihi engkau Bapa, aku mengasihi engkau Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam praktek atau kenyataan hidupnya kita membenci orang-orang di sekeliling kita. Sebab seorang pembenci itu dikategorikan sebagai seorang pembunuh. Tidak ada pembunuh yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ayo pagi ini saya mengajak, ayo kita belajar untuk mengasihi siapapun, baik orang yang sudah melukai kita, maupun orang yang sudah berkhianat kepada kita.
kita belajar mengasihi mereka. Kenapa? Tuhan menghendaki agar mereka juga tidak binasa. Jangan sampai kita membenci. Tuhan tidak mengajarkan kita membenci orang yang menganiaya kita, tetapi kita dipanggil untuk mengasihi mereka dan berdoa untuk mereka. Dengan cara kita mengasihi siapapun, maka kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam diri kita. Ini poinnya, ini intinya. Dengan kita belajar mengasihi orang-orang yang telah melukai kita, yang memfitnah kita. Sebenarnya Tuhan ingin mengajarkan agar kasih di dalam diri kita itu menjadi sempurna. Sebab kasih itu memiliki keleraan untuk mengampuni tanpa memandang kesalahan yang telah dilakukan. Sebagaimana Kristus mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan pernah kita mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi pada hakikatnya kita membenci saudara kita. Maka kita adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi sesamanya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4:20 saya bacakan sekali lagi. Janganlah pernah kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi kita membenci saudaranya. Maka ia adalah seorang pendusta. Karena siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kepada orang di depan kita saja kita tidak mengasihi. Kepada orang yang kita kenal saja kita memiliki sikap tidak mengasihi. Jangan ngomong tentang kasih. Jangan bicara tentang kasih. Aku mengasihi Allah, bohong. Engkau seorang penipu, seorang pendusta. Dan seorang pendusta atau penipu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kata kasih mudah kita ucapkan dengan kata atau dikalimatkan. Namun dalam prakteknya banyak yang gagal. Kata kasih itu kata yang lumrah, yang sering kita kalimatkan, yang kita ucapkan. Tetapi pada kenyataannya banyak yang gagal. Aku mengasihi engkau. Tapi ada syaratnya. Aku mengasihi engkau, tapi kita dipanggil untuk mengasihi meskipun walaupun. Bagaimanapun. Itu loh. Kalau mau kasih Allah di dalam diri kita menjadi sempurna. Kata kasih jangan hanya sekedar menjadi hiasan bibir yang tanpa tindakan nyata. Jadi kalau kita berkata kasih hanya menjadi hiasan bibir saja. Waduh, ini sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan cuma kita ucapkan tetapi tanpa kita mempraktekkan. Praktekkanlah kasih Allah itu sebelum kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Kita mengasihi siapapun tanpa kecuali. Baik itu pasangan kita, anak kita, orang tua kita, bahkan siapapun yang telah melukai kita, kita mengasihi mereka. Kenapa? Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat ke-7 dikatakan demikian. Kasih itu sabar. Ayo kita harus sabar. Kasih itu murah hati. Kita harus murah hati kepada semua orang. Kasih itu tidak cemburu. Ayo kita tidak boleh cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan.
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayo Bapak Ibu, inilah kasih Allah. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Ia tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak memarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Kalau kita mengenakan kasih Allah, kita pasti mengasihi sekalipun orang-orang yang sudah melukai kita. Kita orang-orang yang dipanggil untuk mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi kita, tanpa memandang kelayakan kita. Demikian juga kita harus mengasihi. Hal yang kedua, kalau kita berbicara dengan kasih, yang pertama kita diajar untuk saling mengasihi. Yang kedua, kasih itu pasti berbicara tentang pengorbanan. Ada yang dikorbankan. Sebab kasih itu menuntut pengorbanan dari seorang yang memiliki kasih. Seperti Bapa di sorga mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengorbankan putra tunggalnya. Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus telah merendahkan dirinya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bayangkan, ada yang dikorbankan. Bapa memberikan putra tunggalnya satu-satunya. Yang dikorbankan karena dosa dan pemberontakan kita. Kalau kita juga dipanggil untuk mengasihi, berarti kita ada yang dikorbankan. Baik itu perasaan kita, dendam kita, kebencian kita. Dengan itu kita baru bisa melepaskan kelegaan, kelepasan. Selama kita masih menyimpan kepahitan kepada seseorang, hidup kita tidak akan tenang. Jangan sampai luka hati itu akhirnya bisa menjadi penyakit yang menggerogoti suasana jiwamu sampai engkau menjadi depresi, engkau tertekan. Lepaskan itu. Ampuni dan doakan. Hal ini juga yang disingkapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya mengenai segala sesuatu yang dilakukan tanpa kasih adalah sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih sia-sia. Kalau kita membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3, mungkin ayat ini nggak mungkin saya bacakan karena nanti waktunya akan tersita. Saya minta Bapak Ibu bisa membaca nanti setelah ibadah ini selesai, dibuka lagi 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kita membaca ayat ini yang dikatakan sekalipun aku dapat berbahasa semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang, dengan cadang yang menggerincing, dan seterusnya. Coba, kita bisa semua bahasa. Kita bisa bahasa 10 bahasa aja, udah orang hebat. Benar gak? Bahasa Ambon, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Spanyol, Inggris, bahasa Cina. Kita bisa semua, bisa 10 bahasa. Kita orang yang udah luar biasa. Secara posisi itu kita termasuk orang yang cerdas. Tetapi Alkitab mencatat, sekalipun kita bisa berbahasa semua manusia. Bahkan dikatakan bahasa malaikat. Bahasa malaikat loh. Bahasa malaikat seperti bahasa apa ya?
Ada yang tahu gak Bapak Ibu? Coba angkat tangannya. Halo? Kok gak ada yang angkat tangan ya? Wah, sama dong, saya juga gak tahu bahasa malaikat. Seperti apa? Apa seperti jenis seperti bahasa roh? Atau bahasa apa? Ya saya nggak bisa mengungkapkan lebih lanjut karena saya nggak tahu. Dan saya terus terang belum pernah ketemu malaikat. Kalau malaikat ketemu saya dan saya berbicara kepada malaikat, waduh, mungkin saya juga bisa bahasa malaikat itu. Tapi saya percaya malaikat juga bisa berbicara kepada kita. Seperti di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana malaikat Tuhan berbicara, bahkan bertemu dengan Abraham dan seterusnya. Tentu yang dipakai malaikat itu bahasa yang dimengerti oleh Abraham. Tapi secara terperinci, apakah bahasa yang digunakan oleh malaikat? Nah, kan kita nggak ada yang tahu persis. Nanti ya, one day kalau kita sudah pulang ke LB3, kita baru tahu, oh ini dia loh bahasa malaikat. Tapi Tuhan berkata, Paulus berkata, sekalipun kita bisa berbahasa malaikat, kalau kita tidak mempunyai kasih, kita sama seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, gak ada artinya. Waduh, rupanya kasih itu memiliki tatanan yang melampaui segala sesuatu. Sebab Allah itu adalah kasih. Sama seperti Kristus telah berkorban nyawa bagi kita, maka kita pun dipanggil untuk berkorban. Kita bukan makan korban, tetapi kita berkorban. Waduh, ini enggak sederhana Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk berkorban demi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena segenap hidup kita itu miliknya. Segenap hidup kita itu milik Tuhan Bapak Ibu. Tuhan punya langit dan bumi yang cakrawala, yang tidak terbatas. Bahkan partikel yang paling kecil di dalam diri kita itu juga milik Tuhan. Baik perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita, sikap batin kita, semua Tuhan tahu. Makanya kita itu harus menyadari hidup kita itu milik Tuhan. Makanya Alkitab juga mencatat, jika engkau makan, jika engkau minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menghayati hal ini, kalau hidup kita milik Tuhan, berarti Tuhanlah yang berhak atas hidup kita. Dia berhak atas hidup kita. Sebab kita tidak telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Jangan kita merasa berhak atas hidup kita. Dan kita hidup suka-suka kita. Kita harus menempatkan diri kita seorang hamba. Kita sebenarnya hamba yang tidak berguna. Kita adalah hamba-hamba dosa. Yang dalam istilah Alkitab adalah budak dosa. Yang tidak memiliki kelayakan atas apapun selain kita terbuang dari hadirat Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Dia menebus kita. Dia membeli kita dengan darah anak domba Allah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak, sudah saatnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai milik-Nya. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai milik, bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu. Ayo saya mengajak, kita persembahkan hidup kita. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Dan jika
Apakah kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu? Apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini norma dunia. Ku kasih engkau kalau engkau mengasihi aku. Ini umum, standar umum. Tak usah diajarin juga semua bisa. Karena ada timbal balik. Tetapi kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, enggak ada jasanya, enggak ada upahnya. Justru kalau kita bisa mengasihi orang yang melukai kita, itu baru mendatangkan kemuliaan Tuhan. Oh, kita tepuk tangan luar biasa. Tuhan mengajarkan kasih-Nya, mengajarkan hidupnya. Kalau kita mengenakan kasih Kristus, kita orang yang paling merdeka. Kita orang yang paling bahagia. Kalau kita berbicara mengenal kasih, tentu harus ada perbedaan antara kasih menurut hukum Tuhan dan kasih menurut hukum dunia. Pada kenyataannya, kehidupan kasih yang ada di dalam dunia dewasa ini adalah kasih yang bersyarat. Tetapi dalam iman Kristen, kasih itu memberi. Kasih itu memberi, berkorban. Kalau kita bersedia mengasihi mereka yang memang layak dikasih dan kita mengasihi, itulah bukan kasih Allah. Melainkan gambaran kasih yang ada di dalam dunia. Kalau kita ingin memiliki kasih yang sempurna, ini yang diajarkan Tuhan. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Waduh, ini standarnya kita tidak temukan. Kalau manusia biasa nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Tetapi kita diajar untuk mengasihi. Teladannya siapa? Lihat majikan agung kita. Dia yang tidak bersalah dijadikan salah. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Dia disalib. Sebelum menjelang penyalipan, dia harus dibawa kepada perbantaian. Dia dicambuk. Begitu rupa. Dia menahan kesakitan yang luar biasa. Dia menderita kesakitan. Kulitnya tercabik-cabik. Bayangkan luka yang dialami oleh Kristus. Kenapa kita tidak mengasihi orang yang telah melukai kita? Biar pagi ini kita belajar. Kiranya Roh Kudus yang menolong kita untuk mengasihi siapapun tanpa syarat. Dalam perjalanan hidup kita mungkin sudah banyak luka yang kita lakukan. Mungkin banyak dosa yang sudah kita lakukan dan menimbulkan duka di hati Tuhan. Seperti kejahatan, pelanggaran, kebiasaan yang buruk dan berbagai dosa-dosa lain. Namun Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia tetap mengasihi kita tanpa syarat. Kenapa? Di dalam Matius 12 ayat yang ke-20. Matius 12 ayat 20 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, lihat. Tuhan tidak pernah membuang kita. Dia tetap merangkul kita. Dia tetap mengasihi aku. Tetap mengasihi kita. Aduh Tuhan, aku telah berdosa, aku tidak layak. Aku manusia yang paling najis. Jangan, Tuhan mengasihi engkau. Ayo kita kembali. Tuhan, aku sudah banyak dosaku, mungkin tingginya sudah setinggi gunung Himalaya. Kata Tuhan, kalau engkau bertobat, aku ampuni. Tidak ada kata terlambat selama engkau mau datang kepada Tuhan. Minta ampun dan engkau diperdamaikan. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mengasihi kita.
Dia mengasihi kita lebih dari apapun. Sebagai orang yang telah menerima kasih, kita rela berkorban untuk orang-orang yang mungkin selama ini melukai kita, menyakiti kita. Tetapi kalau kita mau mengenakan kasih Tuhan, kita harus bersedia mengampuni mereka. Sekalipun tidak mudah, tetapi Roh Kudus akan memampukan kita. Hal yang ketiga atau yang terakhir, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Ketakutan di sini bukan karena kita takut dengan berbagai ancaman, berbagai masalah, kesulitan hidup, persoalan-persoalan hidup yang kita alami, tetapi ketakutan di sini adalah ketika kita takut menghampiri tata Allah. Kalau kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, kita telah diperdamaikan bersama Bapa di sorga oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kita berani bermanggil Bapa Allah itu sebagai Bapa. Kita memiliki keberanian untuk menghampiri tata Allah yang kudus. Kenapa? Karena kita sudah diperdamaikan. Karena kita sudah dipandang layak dan berkenan di hadapan Allah. Mengapa kita dipandang layak? Karena kita telah menunaikan hukum kasih itu. Hukum kasih itu sendiri adalah di dalam Injil Lukas. Injil Lukas 12 ayat yang ke-29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Ayo, kita dipanggil untuk mengasihi. Bukan saja kepada dia yang tidak kelihatan, tetapi kepada orang di sekeliling kita. Kita diajar untuk mengasihi siapapun. Kita dipanggil untuk mengasihi siapapun. Kalau kita melakukan kedua hukum ini, barulah kita layak menghampiri tata pengadilan Allah. Kita bisa berkata, Tuhan, ini aku, kuserahkan hidupku. Aku mengasihi Engkau. Kita punya keberanian untuk menghadap Tuhan. Bahkan di pengadilan Tuhan sekalipun. Karena kita didapati layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan pagi ini saya rindu melalui 3 hal ini. Ayo kita mengasihi. Kasih itu berbicara kita mengasihi siapapun. Termasuk musuh kita. Yang kedua, kasih berbicara pengorbanan. Ayo kita korbankan perasaan kita. Yang ketiga, kita memiliki keberanian untuk menghampiri tata Allah. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih kehadapan hadirat-Mu. Kami sangat mudah mengucapkan kata kasih. Bahkan kata ini sudah ribuan kali kami ucapkan dengan mulut kami. Tetapi dalam praktek kehidupan kami masih jauh dari hal itu. Tolonglah kami semua Tuhan, untuk mengenakan kasih itu. Sebagai bagian hidup kami sebagai orang percaya. Ajak kami mengasihi orang-orang yang sudah memusuhi kami, membenci kami. Biarlah pagi ini Tuhan kami mau melepaskan pengampunan atas orang-orang yang melukai kami,
yang telah berkhianat kepada kami. Engkau mengajar kami mengampuni, dan kami pun mau mengampuni. Tolong kami Tuhan untuk hidup dalam kasih-Mu. Biarlah kasih Bapa di dalam hidup hari kami semakin hari semakin sempurna. Roh Kudus tolong kami semua untuk hidup dalam kebenaran-Mu, di dalam kasih-Mu. Engkau balut setiap luka hati orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan engkau menyimpan kepahitan, luka hati. Tetapi saat ini engkau pandang wajahnya. Engkau sebutkan namanya. Aku mengampuni engkau. Mulai hari ini. Bahkan kita mendoakan orang-orang yang telah melukai kita. Kalau kita melakukan bagian ini, maka Bapa di sorga akan tersenyum. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Terima kasih Tuhan, lebih lanjut engkau berbicara dan materaikan kebenaran-Mu di dalam loh hati kami. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.